قطع شد. ماشاءالله. Tampaknya kita telah memasuki fase baru yang brutal dan tidak dapat diputar kembali dalam perang Iran. Pada malam 7 Maret, Teheran mengalami pemboman terberat dalam sejarahnya. Data yang kita miliki menunjukkan terjadinya keruntuhan militer yang sangat menghancurkan. Jembatan udara besar yang selama ini menjadi bahan bakar operasi eksternal Iran telah dihancurkan. Perhatikan dengan saksama urutan koordinat pada peta. Pusat utama operasi dimulai dari Bandara Teheran Mehrabad, kemudian meluas ke Pangkalan Udara Isfahan di selatan, dan mengunci kilang minyak Tonduan, Syahira, dan Shahan yang mengelilingi Teheran secara berurutan dengan sangat presisi. Pemandangan yang tampak seperti kiamat ini terjadi dalam semalam. Namun pada kenyataannya, itu adalah puncak dari 1 minggu penghancuran yang sistematis, karena pada malam 7 Maret, perang di Teheran memasuki fase baru. Hingga malam itu, Amerika Serikat dan Israel telah menyerang pangkalan rudal Iran, bunker bawah tanah, dan pusat komando. Tetapi sekarang targetnya telah berubah. Jembatan udara Iran, bandara, armada pesawat, serta infrastruktur bahan bakar dihancurkan secara sistematis. Dalam gelombang serangan tanpa henti ini, pasukan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan tulang punggung Iran, armada jet tempur F-14, sistem pertahanan udara, serta pesawat kargo militer raksasa langsung di pangkalannya. Iran kini tidak lagi dapat terbang, tidak dapat membawa bala bantuan, dan tidak dapat melakukan evakuasi. Mari kita mulai analisis dari jantung Teheran, Bandara Internasional Mehrabad. Pesawat Israel dan Amerika Serikat, termasuk lebih dari 80 pesawat tempur Israel, menyerang berbagai target di seluruh Teheran, termasuk Mehrabad, dengan 230 bom. Dengan serangan terbaru ini, Bandara Mehrabad telah sepenuhnya dilumpuhkan. Kerugiannya sangat menghancurkan bagi rezim. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan dalam pernyataan resmi pada Sabtu 7 Maret bahwa 16 pesawat milik pasukan Quds telah dihancurkan sepenuhnya. Citra satelit menunjukkan bahwa 17 pesawat, termasuk pesawat kargo, hancur atau rusak parah. Gambar setelah serangan sangat mengerikan. Badan pesawat yang terbakar, bagian mesin, sisa sayap, semuanya berserakan di atas aspal yang hangus. Pesawat kargo yang dulu mengangkut senjata dan uang ke wilayah untuk pasukan Quds, kini tidak dapat dikenali lagi. Mari kita berhenti sejenak dan memikirkan arti dari angka ini. 16 pesawat kargo raksasa. Pesawat-pesawat ini merupakan jembatan udara yang mengangkut uang tunai dan rudal ke Hizbullah. Jembatan udara Iran kini sudah tidak ada lagi. Bandara Teheran telah dihancurkan. Bahkan kemungkinan aktor seperti Rusia atau China mengirimkan suku cadang atau bantuan dari luar kini menjadi sangat sulit karena tidak ada landasan yang aman untuk mendarat. Sementara jembatan udara diputus di Teheran pada malam yang sama, 7 Maret, bencana militer bersejarah juga terjadi di front line perang ini, di Isfahan. Isfahan bukan provinsi biasa. Tempat ini adalah jantung pertahanan udara Iran, rumah bagi posisi militer paling penting, dan armada jet tempur F-14 Tomcat yang terkenal. Segera setelah serangan di Mehrabad, tentara Israel dan Centcom secara bersamaan menghancurkan pangkalan udara penting di Isfahan. Pangkalan udara itu dan semua pesawat di dalamnya dihancurkan. Maknanya sangat jelas. Targetnya adalah menghancurkan seluruh armada F-14. Militer Israel mengkonfirmasi bahwa jet tempur F-14 di Bandara Isfahan, serta sistem pertahanan udara yang dimaksudkan untuk melindungi mereka, diserang langsung di hanggar mereka. Pada malam 7 Maret, ketika ledakan mengguncang bandara-bandara kota itu, semua jalur energi yang memasok militer juga diputus secara bersamaan. Israel dan Amerika Serikat mengubah sebuah kilang minyak di Teheran, serta tepat 30 tangki penyimpanan minyak terpisah menjadi neraka. Pada pagi hari, Teheran terbangun dengan pemandangan seperti kiamat. Asap tebal dan api menyelimuti cakrawala ibu kota, sementara kota itu tertutup kabut pekat. Seolah-olah minyak turun dari langit. Bertonton bahan bakar yang bocor dari fasilitas yang dihandam mengalir langsung ke jalan-jalan, masuk ke saluran pembuangan dan saluran drainase. 4 depot minyak besar di Teheran terbakar secara bersamaan. Kilang militer Nafoneriat, Shahirai, dan Shahan hancur total. Kebakaran di kilang minyak Tongguan di selatan Teheran membuktikan bahwa logistik internal rezim telah runtuh secara efektif. Dampak dari operasi besar pada malam 7 Maret itu tercatat dalam sejarah penerbangan Iran sebagai pukulan mematikan.
Mehrabat telah menjadi salah satu target simbolis dalam perang Iran, karena bandara ini diserang 3 kali dalam seminggu dan kerusakannya meningkat secara eksponensial setiap kali. Serangan pertama dimulai 2 Maret. Berita tentang serangan terhadap Bandara Internasional Mehrabat di pusat Teheran pertama kali muncul malam itu. Pada saat itu menjadi jelas bahwa operasi itu tidak terbatas pada pangkalan militer saja, tetapi bertujuan melumpuhkan seluruh jaringan transportasi strategis ibu kota. Gelombang kedua datang pada 3 hingga 4 Maret. Video saksi mata yang dilokalisir oleh CNN menunjukkan api menjulang dari bandara, asap tebal, dan pesawat terbakar di landasan. Serangan dahsyat Israel menghancurkan pesawat militer dan sipil sekaligus, bersama depot bahan bakar. Infrastruktur penerbangan rezim benar-benar dihancurkan. Lalu, 7 Maret, serangan ketiga dan paling menghancurkan. Sebanyak 17 pesawat rusak atau dihancurkan. Landasan pacu menjadi tidak dapat digunakan. Tangki bahan bakar meledak. Pecahan metal bahkan menghentam bangunan terminal. Hasilnya, Mehrabat adalah salah satu dari 2 bandara yang melayani ibu kota Iran. Bandara ini diserang 3 kali dalam seminggu dan dilumpuhkan sepenuhnya. Penutupan bandara membuat ribuan orang terdampar. Penerbangan internasional dan domestik dihentikan. Personel diplomatik, jurnalis, kewarganegaraan sipil tidak ada jalan keluar. Namun ini bukan hanya soal penerbangan sipil. Analis mengatakan, target sebenarnya jauh lebih strategis. Memutus kemampuan Iran untuk mendatangkan bala bantuan dan senjata dari luar, baik dari Rusia maupun China. Selama bertahun-tahun, pesawat kargo pasukan Quds mengangkut senjata dan uang dari Iran ke Hezbollah, kelompok proksi di Suriah, dan milisi di Irak. Pesawat-pesawat ini juga menjadi pintu gerbang bagi pasukan militer yang masuk ke Iran dari luar negeri. Amunisi buatan Rusia, komponen elektronik dari China, serta bagian rudal dari Korea Utara. Sekarang pintu gerbang itu telah tertutup. Pesawat-pesawat kargo telah dihancurkan. Landasan pacu tidak dapat digunakan. Jembatan udara Iran, kemampuannya untuk membawa apapun dari luar atau mengirim apapun keluar, telah sepenuhnya terputus. Bahkan jika Rusia ingin mengirim bantuan ke Iran, tidak ada landasan untuk mendarat. Bahkan jika China ingin mengirim suku cadang, tidak ada bandara untuk didarati. Penghancuran di Isfahan mematahkan mitos tentang jet F-14 yang selama bertahun-tahun berusaha dipertahankan oleh rezim agar tetap terbang meskipun terkena sanksi, dengan mengganti suku cadang dan melakukan berbagai modifikasi. Armada F-14 legendaris itu, yang menjadi bintang dalam video propaganda rezim, dihancurkan di darat dalam 1 malam tanpa sempat lepas landas. Apa artinya ini? Armada F-14 Iran yang sudah tua tetapi masih beroperasi, dibuat di Amerika dan dibeli pada masa pemerintahan Syah pada tahun 1970-an, merupakan platform tempur paling bergengsi dan paling mampu milik Angkatan Udara Iran. Armada ini dimusnahkan hanya dalam 1 malam. Pesawat-pesawat ini menjadi legenda selama Perang Iran-Irak. Mereka pernah menembak jatuh pesawat Irak dengan rudal Phoenix. Iran mempertahankan pesawat-pesawat itu tetap terbang selama 45 tahun dengan memperbaikinya bagian demi bagian melalui insinyur mereka sendiri. Itu adalah armada F-14 operasional terakhir di dunia. Bahkan Amerika Serikat memensiunkan pesawat itu pada tahun 2006. Kini mereka tergeletak sebagai bangkai hangus di landasan pacu Isfahan. Angkatan Udara Iran pada dasarnya tidak lagi ada, bahkan di atas kertas. Pasukan Amerika Serikat juga aktif di Isfahan. Video menunjukkan pesawat perang Amerika melakukan serangan berat terhadap posisi pertahanan udara di dekat bandara. Ingat, hanya beberapa hari sebelumnya, pada 4 Maret, sebuah F-35 Israel menembak jatuh pesawat Yak-130 buatan Rusia milik Iran. Kemenangan udara ke udara pertama dalam sejarah F-35. Angkatan Udara Iran sebenarnya sudah tidak berdaya secara teknologi. Pada 7 Maret, sisa aset fisiknya juga dihancurkan. Penghancuran bandara dan kilang minyak secara bersamaan merupakan pukulan mematikan terhadap inti doktrin perlawanan dan proyeksi kekuatan rezim. Situasi ini tidak bisa dinilai hanya sebagai kehilangan aset militer. Ini juga merupakan kehancuran brutal dari ilusi keamanan yang selama ini ditawarkan negara kepada rakyatnya sendiri dan kepada kelompok proksinya. Runtuhnya Mehrabat memutus setiap kemungkinan jalur pasokan senjata dan amunisi dari luar. Sementara itu, kehancuran kilang-kilang minyak secara permanen membungkam mesin tank, generator, dan unit lapis baja di dalam negeri. Penghancuran ganda terhadap jalur logistik ini telah menghukum rezim untuk hidup terkurung di dalam wilayahnya sendiri. Selain itu, penargetan area di sekitar fasilitas nuklir di Bushehr dan bahkan kantor polisi kecil di Abadan
menunjukkan bahwa otoritas negara tidak lagi benar-benar ada di setiap sudut negara. Perluasan target hingga sejauh ini membuktikan betapa dalamnya dominasi intelijensi para penyerang atas Iran. Serangan di sekitar fasilitas penting yang menampung personel Rusia juga membawa pesan diplomatik. Serangan itu menyampaikan secara keras kepada Moskow dan Beijing bahwa medan Iran bukan lagi zona investasi atau aliansi yang dapat diandalkan. Asap yang membubung di atas Bushehr menjadi bukti bahwa perisai perlindungan yang dijanjikan Teheran kepada sekutunya sebenarnya tidak lebih dari perisai kertas. Jika dimensi fisik dari kehancuran pada malam 7 Maret terlihat di peta sebagai asap hitam, maka operasi intelijen di balik kehancuran itu pasti menciptakan gelombang kepanikan yang jauh lebih gelap dalam pikiran rezim. Sejarah militer dan strategi mengajarkan satu hal: kemampuan menyerang fasilitas militer paling kritis sebuah negara, pesawat kargo dan radar pertahanan udara di ibu kotanya, dalam satu malam dengan presisi bedah seperti itu, tidak dapat dijelaskan hanya oleh keunggulan teknologi jet di langit. Mengetahui secara tepat pesawat kargo mana di landasan Mehrabat yang masih operasional, hanggar mana di Isfahan yang menyimpan F-14 yang siap terbang, memerlukan penambangan data dalam jumlah besar, dan yang lebih penting lagi, jaringan intelijen manusia yang sempurna yang dipasok dari dalam. Apa yang terjadi di front Isfahan adalah salah satu bukti paling jelas tentang seberapa dalam kebocoran intelijensi ini. Pangkalan udara Isfahan bukan situs militer biasa. Ini adalah fasilitas paling dijaga di Iran, dikelilingi sistem pertahanan udara berlapis seperti S-300 buatan Rusia dan Bafar 373 buatan dalam negeri, yang membuatnya hampir tidak dapat ditembus. Namun fakta bahwa jet penyerang dapat mengunci target mereka secara langsung tanpa memicu jaringan radar tersebut atau bahkan membutakannya sepenuhnya dengan metode perang elektronik SIG-IN memperkuat kemungkinan bahwa kerentanan perangkat lunak sistem atau kode enkripsi diary jatuh ke tangan musuh. Yang lebih mengejutkan lagi, misil menghancurkan F-14 bukan di landasan kosong, namun dengan masuk langsung ke hanggar mereka dan memusnahkannya di tingkat terdalam. Citra satelit biasa hanya dapat menunjukkan bentuk luar sebuah pesawat. Namun hanya orang dalam, seorang pembisik berseragam, yang dapat memberitahu bahwa pesawat itu berada di hanggar itu pada malam itu, apakah sedang menjalani perawatan atau sudah diisi bahan bakar. Situasi ini membuka pintu bagi perburuan penyihir yang belum pernah terjadi dan keruntuhan psikologis di dalam jajaran Komando Garda Revolusi Iran dan Tentara Reguler Iran. Artesh. Pemilihan target yang sangat presisi memberikan petunjuk bahwa bukan hanya peralatan militer, namun juga ikatan loyalitas terhadap rezim yang telah terputus. Kerusakan paling bertahan lama yang ditimbulkan oleh operasi 7 Maret mungkin bukan depot oli yang terbakar atau pesawat yang hancur. Kerusakan terbesar adalah rasa takut mendalam dan kecurigaan yang dirasakan para komandan terhadap prajurit mereka sendiri, jenderal terhadap markas mereka sendiri. Ketika aparatus militer sebuah negara mulai percaya bahwa musuh tidak hanya ada di langit, tetapi juga di ruang radio mereka sendiri, di layar radar, atau duduk di meja sebelah, maka tentara itu menjadi lumpuh dan terperangkap. Perasaan pembusukan internal akibat kegagalan intelijensi ini dapat menandakan proses pencekikan yang jauh lebih lambat, namun sama merusaknya dibandingkan intervensi eksternal. Ilusi zona aman telah hancur. Perang sekarang langsung menetap di jantung Teheran. Iran menjadi lumpuh, tidak mampu mempertahankan langitnya, menerbangkan pesawatnya, atau mengisi bahan bakar militernya. Sifat perang telah berubah. Ini bukan lagi konflik biasa, namun penghancuran yang terencana dan sistematis terhadap mekanisme sebuah rezim. Ini telah mengubah Teheran menjadi pemain regional, menjadi sebuah struktur yang berjuang untuk hidup di dalam wilayahnya sendiri. Berapa lama lagi rezim dapat mengendalikan tentaranya sendiri dan rakyatnya di ibu kota yang tampak seperti kiamat ini, di mana jalan-jalan dipenuhi minyak yang terbakar dan langit berada di bawah kendali kekuatan eksternal? Apa pendapat Anda tentang strategi yang tampak apokaliptik ini? Silahkan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Untuk tetap mendapatkan informasi tentang analisis terbaru, silahkan subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Terima kasih telah memilih kami.